Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bilkis Jauhara Uma dengan NIM 2408057404 dari kelas 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai studi case Indomaret. Untuk itu izin saya screen terlebih dahulu. Oke, jadi saya mengambil studi case mengenai Indomaret, di mana pada Indomaret ini terdapat krisis manajemen persepsi dan pengambilan keputusan dalam jaringan minimarket terbesar di Indonesia, sesuai dengan bab 2 chapter 6. Kemudian next. Nah, sebelumnya apa sih Indomaret itu? Indomaret sendiri adalah jaringan minimarket waralaba asal Indonesia yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, dan kebutuhan pribadi. Nah, di sini juga ada fact about Indomaret. Yang pertama yaitu Indomaret sendiri didirikan pada tahun 1988 oleh PT Indomarko Prismatama, bagian dari grup Salim Indofood. Kemudian fact-nya lagi yang kedua yaitu bahwasanya Indomaret ini bersaing ketat dengan Alfamart sebagai minimarket utama di Indonesia. Kemudian juga memiliki lebih dari 18.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, yang menjadikannya salah satu jaringan retail terbesar di negeri ini. Nah, yang terakhir ya ini beroperasi dengan sistem waralaba atau franchise sehingga banyak gerai yang dimiliki oleh mitra swasta. Oke, kemudian next. Di sini memasuki identifikasi masalah mengenai Indomaret. Nah, untuk studi case pada Indomaret sendiri itu sebenarnya banyak. Cuma di sini saya mengambil 4 masalah yang terdapat pada Indomaret. Yang pertama yaitu mengenai stereotip terhadap pelanggan. Nah, kasir dan pramuniaga menilai bahwasannya pelanggan berdasarkan penampilan fisik. Pelanggan berpenampilan kurang rapi sering mendapatkan pelayanan yang lebih lambat atau kurang ramah. Dengan kronologinya, pada saat itu di area kasir, seorang pelanggan yang berpenampilan sederhana datang ke Indomaret. Kasir langsung menilai pelanggan tersebut mencurigakan atau tidak mampu membeli barang secara banyak karena penampilannya yang sederhana. Akibatnya, pelanggan dilayani dengan kurang ramah atau bahkan diawasi secara terus-menerus. Padahal pelanggan tersebut sebenarnya pembeli setia yang punya daya beli tinggi. Nah, itu merupakan masalah mengenai stereotip terhadap menilai orang hanya dari penampilan fisiknya saja. Kemudian masalah yang kedua yaitu mengenai bias kepercayaan diri manajemen, yakni manajer toko terlalu percaya diri dalam pengambilan keputusan mengenai stok barang tanpa data akurat, yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok berulang-ulang. Nah, untuk case yang kedua sendiri yaitu ketika di ruang manajer toko, level manajemen menengah, manajer toko memutuskan untuk menambah stok mie instan rasa pedas dalam jumlah besar karena dia merasa yakin bahwasannya produk itu akan laku keras di bulan ini. Namun keputusan ini dibuat tanpa melihat data penjualan bulan-bulan sebelumnya. Ternyata stok menumpuk dan tidak laku. Tapi manajer tetap yakin bahwa keputusannya benar dan menyalahkan faktor eksternal berupa cuaca. Ini adalah masalah mengenai bias kepercayaan, bahwasannya terlalu yakin tanpa melihat akuratnya. Kemudian untuk masalah yang ketiga, yakni ada eskalasi komitmen pada promosi gagal.
di mana program promosi yang terbukti tidak menguntungkan tetap dilanjutkan karena manajemen tidak ingin mengakui keputusan awal mereka bahwasannya itu salah. Dengan studi case, ketika di kantor pusat, manajemen pusat sempat meluncurkan program promosi yaitu beli dua gratis satu untuk produk tertentu. Setelah berjalan 3 bulan, data menunjukkan bahwasannya program ini justru merugi karena margin terlalu kecil dan tidak meningkatkan trafik pelanggan. Nah, tetapi karena sudah menganggarkan dana yang begitu besar dan sudah terlanjur mengumumkan kepada publik, manajemen tetap melanjutkan program tersebut selama 6 bulan dengan harapan nanti juga akan untung. Nah, ini merupakan eskalasi komitmen bahwasanya tidak mau mengakui kesalahan dan malah menambah investasi pada keputusan yang salah. Nah, untuk masalah yang terakhir yakni mengenai persepsi selektif dalam evaluasi kerja, di mana supervisor menilai kinerja karyawan berdasarkan peristiwa terbaru atau resensi bias yang mengabaikan rekam jejak kinerja jangka panjang. Nah, untuk kronologinya yaitu ketika evaluasi kerja karyawan, terdapat seorang karyawan yang sudah bekerja dengan baik selama 11 bulan. Dengan kemampuan karyawan yang rajin, jujur, dan tidak pernah telat ketika berangkat. Namun di bulan ke-12, dia kebetulan terlambat 2 kali karena ada urusan keluarga yang mendesak. Saat evaluasi tahunan, supervisor hanya mengingat keterlambatan di bulan terakhir dan memberikan nilai buruk kepada karyawan. Padahal 11 bulan sebelumnya performanya sangat sempurna. Nah, ini merupakan persepsi selektif dalam evaluasi kinerja yang memfokuskan pada informasi terbaru yang baru-baru diingat saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis menggunakan teori OB. Untuk masalah stereotip pelanggan, yakni dengan cara pelatihan anti stereotip wajib bagi karyawan frontline, yaitu dengan mengimplementasikan SOP layanan standar yang sama untuk semua pelanggan. Nah, sistem monitoring kepuasan pelanggan ini bersifat real time. Nah, untuk menganalisis case kedua yaitu bias manajemen stok dengan cara implementasi sistem ERP berbasis data untuk pengambilan keputusan stok. Kemudian juga pelatihan analytical thinking, review keputusan oleh tim bukan secara individual. Nah, untuk case yang ketiga ini mengenai persepsi selektif atau evaluasi, yakni dengan cara implementasi sistem penilaian berbasis data jangka panjang 360 hingga Digri feedback. Gunanya untuk rubrik evaluasi terstandarisasi, rekam data kinerja secara konsisten, dan juga bisa rekam data kinerja secara konsisten. Nah, untuk analisis yang terakhir, yakni mengenai eskalasi komitmen promosi, bahwasanya ditetapkan KPI dan batas waktu evaluasi promosi yang jelas. Ciptakan budaya fail fast atau learn fast. Gunakan pre-mortem analisis sebelum meluncurkan promosi-promosi yang ada. Kemudian next. Nah, memasuki rekomendasi strategi Indomaret. Yang pertama yaitu kurangi bias persepsi, di mana pada pilar pertama ini bahwasannya masalahnya itu apa, yaitu mengenai karyawan yang sering menilai bahwasannya pelanggan pelanggan atau rekan kerja berdasarkan penampilan fisik. Itu solusinya dengan pelatihan anti stereotip yang tadi, dengan cara semua karyawan dari kasir sampai manajer wajib ikut pelatihan selama 6 bulan tentang bagaimana mengenali dan menghindari penilaian berdasarkan stereotip. Kemudian
Ada strategi yang kedua yaitu SOP layanan standar, membuat aturan jelas dan tertulis tentang bagaimana melayani pelanggan, atau bisa dengan cara 5W itu. Kemudian strategi yang terakhir yakni mystery shopper, kirim orang yang sengaja berpenampilan beragam untuk menguji apakah kasir melayani semua orang dengan cara yang sama. Nah, untuk hasilnya dapat dievaluasi dan diberi reward. Nah, untuk yang kedua yakni tingkatkan kualitas keputusan. Tadi itu pada case manager yang sering membuat keputusan penting, bukan hanya berdasarkan feeling atau pengalaman pribadi tanpa melihat data yang konkret. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu menggunakan data analisis, yaitu dengan cara pasang sistem komputer yang otomatis melacak pola penjualan, tren produk, dan perilaku pelanggan. Sebelum memesan stok, wajib lihat data 3 bulan terakhir. Jangan asal pesan. Nah, untuk strategi yang terakhir, yakni bangun budaya belajar. Tadi yang terdapat pada case bahwasanya organisasi cenderung menutupi kesalahan karena takut dianggap gagal tadi. Dengan cara solusinya yaitu pre-mortem analysis. Dengan sebelum meluncurkan program baru, kumpulkan tim dan minta untuk mereka membayangkan atau berandai bahwasanya program ini jika gagal itu penyebabnya bagaimana. Nah, dengan begitu dapat diantisipasi masalahnya ini sejak awal. Kemudian juga bisa menggunakan strategi exit program yang tidak efektif, buat aturan tegas bahwasanya program yang sudah berjalan 2 bulan atau lebih dan jika data menunjukkan masih tetap rugi, maka program wajib dihentikan dan tidak boleh diteruskan hanya karena sudah terlanjur. Lebih baik dihentikan lebih cepat daripada kerugian akan terus-menerus. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi studi case Indomaret saya, eh, bahwasannya seluruh pembahasan ini eh, kita dapat memahami kita dapat memahami bahwa persepsi memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana karyawan dan manajer Indomaret bertindak setiap harinya, bukan kenyataan objektif yang ada di lapangan, melainkan bagaimana mereka mempersepsikan kenyataan itulah yang akhirnya mendorong perilaku mereka. Masalahnya, persepsi manusia tidak selalu akurat karena memang bias dan kesalahan kognitif terjadi secara sistematis dan seringkali tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, langkah pertama menuju perbaikan adalah dengan mengenali bias-bias tersebut terlebih dahulu. Kasus nyata di Indomaret ini membuktikan bahwa hal ini secara konkret, bahwa stereotip terhadap pelanggan, eskalasi komitmen pada program yang gagal, dan persepsi selektif pada evaluasi kinerja telah menimbulkan kerugian operasional yang nyata dan berdampak langsung pada kualitas layanan serta efisiensi bisnis. Maka dari itu, solusi yang paling efektif bukanlah hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata, melainkan dengan menggabungkan pengambilan keputusan berbasis data dengan pelatihan kesadaran bias di semua level organisasi dari kasir hingga manajemen puncak. Nah, itu tadi eh, presentasi mengenai studi case Indomaret dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.